Apakah kalian pernah berpikir tentang bagaimana latar belakang budaya mempengaruhi cara kita belajar dan berinteraksi di sekolah? Di video ini kita akan memahami lebih dalam tentang fenomena antropologi yang terjadi di sekolah. Setiap sekolah adalah cerminan dari beragam budaya yang ada di masyarakat. Melalui video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana fenomena antropologi terbentuk dan berkembang di lingkungan sekolah, serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan di sekolah. Kebudayaan di lingkungan sekolah mengacu pada berbagai kebiasaan, praktik, nilai, norma, dan simbol yang berkembang dan diterima di dalam komunitas sekolah. Fenomena ini berperan penting dalam membentuk pengalaman pendidikan serta membangun karakter dan nilai-nilai sosial di kalangan siswa. Contoh nyata fenomena kebudayaan di lingkungan sekolah yang pertama adalah upacara bendera yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, disiplin, dan rasa nasionalisme. Upacara bendera di sekolah tidak hanya menjadi aktivitas rutin, tetapi juga merupakan bagian integral dari pendidikan kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan sekolah. Pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional menjadi sebuah tradisi yang terus dilestarikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upacara bendera adalah bagian dari ritual yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Yang kedua adalah nilai-nilai seperti gotong royong atau kebersamaan yang diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu simbol-simbol dalam lingkungan sekolah yang turut mencerminkan kebudayaan seperti seragam sekolah. Seragam sekolah membantu menciptakan rasa kesatuan dan identitas bersama di antara siswa. Dengan memakai seragam yang sama, siswa merasakan bahwa mereka adalah bagian dari satu komunitas yang sama. Seragam sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol kebudayaan yang mengandung nilai-nilai penting yang ingin ditanamkan oleh sekolah kepada siswa. Selain itu, simbol gambar pahlawan nasional atau kata-kata motivasi yang terpajang di dinding dan menjadi hiasan ruang kelas juga mencerminkan budaya belajar dan nilai-nilai yang dihargai oleh sekolah. Ini mencerminkan bagaimana sekolah sebagai institusi pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan identitas siswa melalui berbagai simbol dan praktik budaya. Kemudian yang keempat yaitu festival seni atau pentas seni sekolah, di mana siswa menampilkan berbagai keterampilan seni seperti tari, musik, dan teater. Ini menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan merayakan kebudayaan. Selanjutnya, transmisi budaya. Transmisi budaya di lingkungan sekolah merujuk pada proses di mana nilai-nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, dan tradisi ditransmisikan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. Dalam konteks sekolah, ini mencakup bagaimana guru, siswa, dan staf sekolah saling berbagi dan menyebarkan elemen-elemen budaya. Contoh fenomena transmisi budaya dalam lingkungan sekolah yang pertama adalah program pertukaran pelajar. Sekolah yang memiliki program pertukaran pelajar dengan sekolah dari daerah atau negara lain memungkinkan siswa yang mengikuti program ini untuk mempelajari budaya baru dan kemudian berbagi pengalaman tersebut dengan teman-temannya ketika kembali ke sekolah asal. Yang kedua, praktik sosial seperti tradisi MOS, masa orientasi siswa atau pengenalan siswa baru. Masa orientasi siswa adalah salah satu tradisi penting di banyak sekolah yang menjadi contoh fenomena transmisi budaya di lingkungan sekolah. MOS berfungsi sebagai pengenalan bagi siswa baru tentang budaya, aturan, dan tata cara kehidupan di sekolah. Melalui berbagai kegiatan, siswa diajarkan tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Contoh ketiga adalah kegiatan kunjungan ke museum lokal atau situs bersejarah yang diadakan oleh sekolah, di mana siswa dapat belajar tentang sejarah dan budaya dari wilayah mereka. Ini memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana budaya diwariskan dan dipelihara.
Keempat, pengadaan festival tahunan yang menampilkan berbagai tarian, musik, dan makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Siswa berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan acara, memperkaya pemahaman mereka tentang warisan budaya. Budaya-budaya belajar. Budaya belajar di lingkungan sekolah melibatkan berbagai cara di mana praktik, nilai, dan norma terkait belajar diterapkan dan disebarkan di dalam komunitas sekolah. Contoh fenomena budaya belajar yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Di banyak sekolah ada budaya belajar secara kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tugas. Misalnya proyek sains di mana siswa berkolaborasi untuk melakukan eksperimen dan kemudian mempresentasikan hasilnya bersama-sama. Ini mengajarkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Budaya belajar yang kedua yaitu pemanfaatan ruang belajar terbuka. Beberapa sekolah memiliki ruang belajar terbuka seperti taman atau ruang hijau di mana siswa dapat belajar di luar ruangan. Hal ini tidak hanya memberikan suasana belajar yang berbeda tetapi juga mengintegrasikan pelajaran dengan alam. Seperti kelas biologi yang diadakan di taman sekolah untuk belajar tentang flora dan fauna lokal. Ketiga, sistem penghargaan akademis. Budaya penghargaan untuk prestasi akademis seperti pemberian sertifikat, medali, atau beasiswa bagi siswa yang mencapai hasil belajar tertentu. Misalnya sekolah yang memberikan penghargaan siswa terbaik bulan ini untuk mendorong persaingan sehat dan motivasi belajar di kalangan siswa. Contoh fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa budaya belajar di sekolah dapat mencakup berbagai pendekatan dan metode yang memperkaya pengalaman pendidikan siswa, mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan dan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung. Yang terakhir yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di lingkungan sekolah merupakan pendekatan pendidikan yang berupaya untuk mengenalkan dan menghargai keragaman budaya dalam proses belajar mengajar. Contoh fenomena pendidikan multikultural yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang beragam. Penggunaan berbagai bahasa dalam proses belajar mengajar adalah untuk menghargai keragaman linguistik siswa. Yang kedua adalah perayaan hari besar dari berbagai budaya. Sekolah merayakan hari-hari besar dari berbagai budaya yang ada di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pembelajaran. Setiap perayaan diisi dengan kegiatan yang mengenalkan siswa pada budaya dan tradisi yang terkait dengan hari besar tersebut. Yang ketiga yaitu penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Sekolah menyediakan ruang ibadah bagi siswa Muslim untuk sholat, memberikan waktu khusus bagi siswa Hindu untuk melakukan upacara keagamaan, memasukkan pelajaran agama Kristen ke dalam kurikulum untuk menghargai agama Kristen, serta menghormati hari-hari besar keagamaan dengan memberikan libur sekolah atau mengadakan kegiatan perayaan. Gap yang terjadi antara konsep pendidikan yang ideal dengan fenomena antropologi yang terjadi di sekolah. Yang pertama, pendidikan yang ideal mendorong kolaborasi antara siswa, mengajarkan nilai kerjasama, saling membantu dan membangun tim. Namun realitanya fenomena di banyak sekolah menunjukkan budaya kompetisi yang kuat, di mana siswa lebih didorong untuk bersaing satu sama lain demi mendapatkan peringkat dan penghargaan. Yang kedua, pendidikan yang ideal harus menghargai dan merayakan keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa siswa, serta memasukkan unsur-unsur ini dalam kurikulum. Namun realitanya banyak sekolah cenderung menerapkan kebijakan dan praktik yang menstandarkan perilaku dan penampilan siswa, seperti seragam ketat yang dapat mengabaikan dan mereduksi keberagaman budaya. Yang ketiga, idealnya pembelajaran seharusnya kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa, menghubungkan materi pelajaran dengan budaya lokal dan pengalaman sehari-hari. Namun fenomena yang terjadi, kurikulum dan metode pengajaran seringkali bersifat abstrak dan terputus dari konteks budaya siswa, membuat materi sulit dipahami dan kurang relevan bagi mereka.
Gap yang terakhir yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya menjadi proses pembudayaan yang mendidik siswa dalam konteks budaya mereka sendiri. Dengan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Namun realitanya pendidikan di banyak sekolah masih sangat formal dan terpusat pada kurikulum nasional yang seringkali mengabaikan konteks budaya lokal. Ini menyebabkan transmisi budaya yang kurang optimal karena tidak ada integrasi yang kuat antara pendidikan dan budaya setempat.